Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincent De Paul, NIM saya 20110417144, kelas A2, jurusan manajemen, yaitu di sini UAS susulan manajemen koperasi dan UKM. Lanjut. Manajemen koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perkembangan teori, praktik, dan settingan rangkumannya. Lanjut. Bab 1. Pendahuluan manajemen koperasi dan UKM. A. Gambaran umum koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, koperasi memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, organisasi bisnis. Yang kedua, dioperasikan orang seorang. Yang ketiga, untuk kepentingan bersama. Yang keempat, kegiatan prinsip gerakan ekonomi rakyat. Yang kelima, berdasarkan kekeluargaan. Lanjut. 1. Konsep koperasi sebagai organisasi bisnis. Pengertian koperasi sebagai organisasi usaha. A. Pengertian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan-kegiatan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Kedua, international capitalism atau koperasi sebagai kumpulan orang atau badan hukum yang berkelanjutan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan asing, membantu antar anggota, membataskan keuntungan serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. C. Ketiga, koperasi adalah suatu organisasi baris yang para pemilik atau anggotanya juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide atau aspek yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance Federation Koperasi non-pemerintah internasional adalah keanggotaan yang bersifat terbuka, sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SUU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberitaan balas tentang terhadap modal Kementerian Pendidikan, Perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Lanjut. Bentuk dan jenis koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Koperasi pembelian peranggaman konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengenalan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini juga anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasi. B. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar dapat di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Lanjut, bab 2. Sejarah pertumbuhan, perkembangan dan perjuangan koperasi sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Penyebaran organisasi koperasi modern dunia mulanya tumbuhnya di negara industri Eropa Barat. Munculnya kolonialisme negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Koperasi tumbuh di negara-negara
berkembang atau miskin yang menjadi daerah jajahan setelah negara-negara jajahan yang mengalami kemerdekaan. Banyak negara yang memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang A. Koperasi modern akhir abad ke-18. Tahap awal revolusi industri disebabkan oleh perkembangan ekonomi pasar dan berbagai persyaratan pokok untuk berlangsungnya proses industrialisasi serta mendominasi perdagangan dan pertanian yang cepat. B. Industri mula-mula bercorak pada karya menjadi padat modal dan produksi. Mula-mula berdasarkan pesanan menjadi industri memproduksi untuk kebutuhan pasar atau produksi massal. Perubahan struktur ekonomi yang radikal, dampak buruh masyarakat, pengangguran, tentang yang harapan pemburuan kurang aktif, syarat kerja yang jelek dan tanpa jaminan sosial. Pekerja dan pengrajinan kebal baik dalam syarat kerja yang jelek atau tanpa jaminan sosial. Para pekerja yang menghasilkan perusahaan yang bekerja sebagai petani penghasilannya cukup untuk kebutuhan karena proses pentingnya ke dalam ekonomi pasar, sedangkan berkembangnya tahun 1988. Lanjut, sejarah koperasi awal di Indonesia. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peran bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Prodrik OP atau Kepolisian Perening, dan pada tahun 1927 Reinstitut Kreatif. Pada tahun 1927 dibentuknya dengan Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdirinya Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Yang B. Sejarah koperasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tegas perkoperasian ditulis Undang-Undang 1945 Dr. Andes Muhammad Hatta. Pasal ayat 1 beberapa penjelasan undang-undang asas yang kekurangan ada korupsi. 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Koperasi se-Jawa pertama di Tasikmalaya. Keputusan terbentuknya serta organisasi Koperasi Rakyat atau SOKRI tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diselenggarakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat. Tertambahnya terlena masyarakat revolusi fisik agrarianisasi Belanda 1 dan 2 serta pembangunan PKI menurut 1145. Adapun beberapa soal, yaitu 10 soal. 1. Jelaskan pengertian koperasi. Jawabannya, koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. 2. Kebutuhan, bentuk koperasi dan fungsinya. Jawabannya, jenis koperasi menurut fungsinya. Koperasi pembelian atau perdagangan konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau perdagangan barang untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen sebagai koperasi. Yang ketiga, jelaskan sejarah tentang koperasi setelah Indonesia merdeka. Proklamasi ditulis 1945. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Koperasi Rakyat Indonesia tanggal 12 Juli sebagai koperasi serta mengajukan serta pendidikan koperasi di kalangan masyarakat terhambat karena masa revolusi fisik agresi Belanda 1 dan 2 serta pembangkitan Badan PKI Madura 1948. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan awal mula sejarah koperasi awal di Indonesia. Jawabannya, pada tahun 1008 Budi Utomo didirikan oleh Sutomo memberikan peran bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Perunding OPDGA Koperasi Dagangan Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha
Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. 5. Sebutkan ada beberapa karakter koperasi. Yang pertama itu organisasi bisnis dioperasikan oleh seseorang. 3. Untuk kepentingan bersama. Yang keempat, kegiatan prinsip gerakan ekonomi rakyat. Yang kelima, berasakan kekeluargaan. Nomor 6, jelaskan prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide abstrak merupakan tujuan pembangunan koperasi yang efektif dan lama terhadap international competition. Yang ketujuh, jelaskan pengertian koperasi sebagai organisasi usaha. Koperasi badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut saya, 8. Menurut Anda, apakah koperasi ini sangat membantu Anda dalam melakukan usaha yang akan Anda jalankan? Menurut saya, adanya koperasi sangat membantu saya dengan pinjaman yang akan diberikan dengan jumlah yang ditentukan agar saya bisa memulai usaha yang akan saya jalankan. Ada koperasi juga bisa membantu UMKM agar lebih baik untuk kedepannya. Lanjut nomor 9. Apakah alasan Anda memilih koperasi sebagai bentuk usaha yang akan Anda jalankan? Jelaskan. Jawabannya, alasan saya memilih koperasi ini, usaha yang akan saya jalankan sekarang sangat mudah karena adanya koperasi yang melakukan pinjaman yaitu berupa pasar modal. Jadi kita bisa memilih pinjaman sesuai dengan ketentuan yang dijalankan koperasi tersebut. Nomor 10. Sebutkan apa-apa saja produk yang ditaruhkan koperasi. Yang pertama itu simpanan pokok, yang kedua pinjaman, yang ketiga pembiayaan, yang keempat biro jasa. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.